Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rian TW dan kali ini kita akan searching lagi tanya kepada Mbak Google tentang apa atau sesuatu hal yang menjadi trending pada pagi ini atau yang terupdate pada pagi ini tentang sharing news, sharing fun, sharing entertain, and sharing opinion. Oke. Mau tahu apa yang terbaru, terkini, terupdate, terfun, terlucu pada pagi ini? Ikuti saya. Oke, baiklah teman-teman, mari kita tanya kepada Mbah Google kembali. Oke. Apa berita yang terkini? Oke, berita terkini. Oke, berita terkini dari ini ada beberapa banyak sekali dari portal-portal kita. Dari kapanlagi.com, Kompas, survei Pilpres 2004, wanti-wanti Jokowi, kemudian dari portal Nabi Isma, kemudian KPAI minta kasus nikahi anak 16 tahun yang dihukum gas pernikahan dibatalkan. Oke. Saya tertarik dengan yang ini ya, dari Kompas TV. Kita akan membahas tentang maraknya yang tentang Khilafatul Muslimin ini, yang diberitakan mereka mempunyai lembaga pendidikan sampai 400 lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Dan ini anehnya kok baru bisa terendus atau mau diusut oleh polisi ketika sudah ada konvoi ajakan secara massal seperti itu. Ini perlu kita pahami bahwa untuk ormas-ormas seperti ini adalah ormas-ormas yang sangat berbahaya bagi Indonesia dan perlu bahkan lebih bahaya dari FPI karena langsung menuju ke masalah ideologi bangsa. Karena ideologi bangsa kita adalah Pancasila, sedangkan ini ya ormas ini memakai khilafah seperti itu. Oke, mari kita baca dari kompas.com. Tertangkapnya Menteri Pendidikan Ormas Khilafatul Muslimin yang menaungi. Oke, kita baca. Oke, judulnya ini tertangkapnya Menteri Pendidikan Ormas Khilafatul Muslimin yang menaungi 30 sekolah penyebar khilafah. Oke, kita baca syarat runtut. Aparat kepolisian masih terus menyelidiki organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin. Sejumlah petinggi kelompok penyebar ideologi khilafah ini pun masih terus diburu. Teranyar penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Distreskrimum Polda Metro Jaya menangkap satu orang petinggi ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ini harus segera diusut ya sampai ke akar-akarnya karena ini sangat berbahaya bagi Indonesia. Seorang berinisial AS yang disebut sebagai Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin itu ditangkap di wilayah Mojokerto, Jawa Timur pada Senin tanggal 13 Juni 2002 sekitar pukul setengah 1 malam. Oke. Dengan begitu sudah ada 6 orang termasuk pemimpin tertinggi ormas Khilafatul Muslimin yang diungkap oleh Polda Metro Jaya. Yang pertama dari pimpinannya kemarin sudah tertangkap dan pimpinannya itu adalah dulu bekas nabi juga, nabi dulu juga masalah terorisme ya. Nah, ini sangat seperti berbahaya banget ya. Dulu bekas seorang teroris, kemudian keluar akhirnya menjadi seorang pemimpin dari Khilafatul Muslimin ini, dari ormas ini. Sangat berbahaya banget ini. Mereka berdalih bahwa tidak akan mengubah Pancasila, tidak akan gini nih. Nama kalau kita telis ya, dari namanya saja sudah khilafah dan itu sudah berbeda banget dengan ideologi yang ada di Indonesia.
Bagaimana mungkin tidak mengubah. Mereka berkelit seperti itu karena memang mereka masih minoritas ya. Coba saja kalau mereka sudah menjadi sudah menjadi mayoritas ya, yang sudah banyak pengikutnya dan sudah tersistem, dari pendidikan pun sudah tersistem, itu saya rasa tidak akan tertutup-tutupi lagi. Mereka akan mungkin akan sama dengan, oke, saya rasa akan sama dengan yang ada di Timur Tengah eh, itu mereka dulunya juga kecil, akhirnya menjadi besar, 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 akhirnya mempunyai kekuatan yang bisa menumbangkan kepemimpinan yang sah dari suatu negara. Itu sangat berbahaya sekali, seperti itu perlu kita tumpas sampai ke akar-akarnya. Oke. Oke, selanjutnya kita bilang Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin. Jadi Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulhan menjelaskan, AS yang disebut sebagai Menteri Pendidikan itu merupakan penanggung jawab penyebar ideologi khilafah. Dia berperan di bagian kemenangan doktrin-doktrin kaitannya dengan khilafah. Dia sebagai Menteri Pendidikan. Dalam kesehariannya di organisasi, AS mendoktrin orang lain agar bahwa khilafah dapat menggantikan Pancasila sebagai ideologi di tanah air. Ini statement seperti ini yang sangat berbahaya. Mendoktrin yang sebelumnya secara basic agama tidak kuat, ikut, kemudian teruji otaknya, akhirnya dia secara ideologi diiming-iming akan mengikuti khilafah. Karena memang salah satu triknya adalah mengiming-imingi. Itu seperti itu. Kebanyakan seperti itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak begitu paham ya, tidak begitu paham ataupun tentang agama ya, tidak begitu paham tentang agama, dan dia juga banyak orang-orang yang salah satunya orang frustasi. Oke, yang bersangkutan ini berperan dalam Ormas Khilafatul Muslimin, khususnya dalam penyebaran khilafah, adalah bertanggung jawab untuk melakukan doktrinisasi. Oke, itu tugasnya dari Menteri Pendidikan. Khilafah. Naungi 30 sekolah penyebar khilafah. Berdasarkan data yang didapat penyidik, Zulpan mengungkapkan bahwa Ormas Khilafatul Muslimin memiliki dan menaungi 30 sekolah yang tersebar di sejumlah wilayah tanah air. Ini seperti ini. Jadi sebenarnya banyak sekali bahwa sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu yang tidak berbasis selain NU ataupun Muhammadiyah itu doktrinisasi tentang khilafah itu kadang ada yang secara terang-terangan di sekolah itu, mungkin yang seperti yang langsung ke doktrin seperti ini ya. Ada juga yang samar-samar, cuman diselipi dengan khilafah, tentang khilafah, keunggulan khilafah, kemudian enaknya khilafah, kemudian bagaimana kembali menjadi seorang khilafah, pemerintahnya khilafah seperti itu dulu. Itu seperti itu. Ada yang terang-terangan sebenarnya, dan ada juga yang samar-samar. Cuman doktrin banyak sekali sekolah di Indonesia. Sebenarnya memang harus diselidiki karena lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan yang bernaung di lembaga pendidikan dasar, sekolah dasar itu sangat penting sekali ya. Bagaimana di situ harus ditanamkan ideologi Pancasila, dan pendidikan Pancasila penting. Salah satu tanda sekolahan yang tidak menerapkan Pancasila atau yang bernaungan di bawah khilafah seperti ini adalah salah satunya dia tidak mau ya mengadakan upacara bendera. Nah, pasti di situ tidak ada lapangan yang digunakan untuk upacara bendera. Itu salah satu tandanya. Dan banyak sekali yang seperti itu sebenarnya. Ada yang terang-terangan seperti tadi, ada yang samar-samar. Nah, ini sangat berbahaya, apalagi yang didoktrin yaitu sekolah dasar. Karena ya, tingkat SD itu awal-awal ya, awal bahwa anak kena doktrin seperti itu, akhirnya dalam hatinya mempunyai ideologi seperti itu, sangat berbahaya. Perlu diselidiki sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, khususnya yang selain NU dan Muhammadiyah, gitu. Selain NU dan Muhammadiyah itu coba dicek. Kami dapat
mendapatkan data bahwa ada beberapa sekolah, hampir 30 sekolah yang sudah terafiliasi dengan ajaran khilafah. Zulpan belum dapat menjelaskan secara terperinci bentuk sekolah tersebut dan di mana saja lokasinya. Ini masih banyak sebenarnya. Dia hanya memastikan bahwa puluhan sekolah itu memiliki keterkaitan dengan Khilafatul Muslimin, sekaligus menyebarkan ajaran khilafah. Oke. Belum bisa saya sampaikan sekarang terkait sekolah yang jelas itu sudah terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin, artinya pemahaman khilafah itu sudah didoktrin oleh tersangka AS, Tutur Zulpan. Menurut Zulpan, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap tersangka AS untuk selanjutnya memeriksa sekolah-sekolah tersebut. Ini usul ya, tidak hanya sekolah tersebut. Ya, jadi sekolah-sekolah seperti itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang samar-samar ataupun terang-terangan. Yang masih samar-samar ini yang perlu diselidiki. Saya rasa semua sekolah harus diselidiki. UPTD seharusnya lebih aktif lagi ya, UPTD di daerahnya masing-masing untuk untuk mengetahui bahwa di sekolah itu sistemnya bagaimana, karena seharusnya sekolah yang harus izin itu mematuhi atau di bawah UPTD di sekolah, di UPTD di daerah tersebut. Jadi ini harus ada ya hubungannya dengan UPTD, karena mesti itu di bawahnya itu. Ya, oke, ini dari pengurus pendidikan yang di bawah di daerah-daerah ya yang dinaungi itu harus di bawahnya UPTD. Kalau tidak di bawahnya itu, lebih baik itu lebih baik itu dihapus sekolahnya atau dicabut izinnya. Itu seperti itu. Dan dari UPTD ketika itu ya di situ kok tidak ada kegiatan-kegiatan yang seperti upacara atau kegiatan-kegiatan yang seharusnya itu dilakukan oleh sekolahan, itu seharusnya perlu diberikan peringatan. Karena itu salah satu sesuatu hal yang bisa menimbulkan bahwa pengawasan di daerah itu tidak terkontrol dengan baik seperti itu. Sebenarnya itu pendidik harus tahu, karena sekolah mesti di bawahnya itu. Kecuali sekolah dunia itu pun seharusnya itu di bawah Kemenak ya, seharusnya Kemenak juga tahu seperti itu. Oke. Jadi menurut Zulpan, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap tersangka S untuk selanjutnya memeriksa sekolah-sekolah tersebut. Ya, seperti itu, harus diperiksa. Tidak hanya sekolah itu, tapi semua sekolahan yang di bawah UPTD. Ciri-cirinya seperti tadi, di situ tidak ada kegiatan upacara. Kalaupun ada, cuman semacam formalitas saja. Kadang bendera cuma dipasang saja ya di hari Senin, ya, biar kayak kegiatan seperti ada kegiatan upacara. Apalagi kalau sampai ada ya yang tidak memasang benderanya di sekolah itu pada hari Senin. Itu perlu diingatkan ya, diselidiki, diingatkan dengan baik ya. Karena ini hubungannya dengan sekolahan yang menjadi dasar tolak ukur ya, menjadi dasar sebuah pemahaman ideologi bangsa Indonesia, khusus Pancasila. Jangan sampai ideologinya yang masuk ke anak-anak itu adalah ideologi khilafah seperti ini. Sangat berbahaya bagi kepentingan atau sangat berbahaya bagi bangsa ke depannya. Sekarang kecil, oke, sekarang kecil. Tunggu waktunya, kalau tidak segera diurus ini akan besar dan akan menjadi bom waktunya, akan melawan pemerintah yang sah. Ini sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada FPI atau HTI yang kemarin tidak terlalu berhubungan dengan pendidikan-pendidikan di dalam sekolahan, ya, seperti itu. Jadi 6 tersangka ada 6 tersangka di Polda Metro Jaya. Dengan ditangkapnya AS, Polda Metro Jaya kini telah menetapkan 6 tersangka. Satu di antaranya adalah Abdul Qadir Hasan Barja sebagai pemimpin Khilafatul Muslimin yang ditangkap pada Selasa kemarin, tanggal 7 Juni 2022. Penangkapan ini bermula ketika anggota Khilafatul Muslimin melakukan konvoi. Nah, ini baru tertangkap ketika sudah ada konvoi. Ini sebuah pertanyaan, apakah tidak di daerah-daerah itu tidak ada
apa semacam pengawas Intel, dan ini Intel kemana, Intel seperti ini, Intel apakah gimana? Kalau belum ada hukum yang bisa menjerat atau apa ya, tidak ada undang-undang yang bisa menjerat tentang hal seperti ini, segeralah dibuatlah seperti ini. Karena ini sangat berbahaya sekali bagi Indonesia. Penangkapan ini bermula ketika seperti dalam video itu tampak para peserta di antara mengibarkan bendera dan membawa poster bertuliskan. Penangkapan ini bermula ketika anggota Khilafatul Muslimin konvoi di kawasan Cawang, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Video peristiwa tersebut sempat viral di media sosial dan lagi-lagi viral baru diselidiki kemana saja Intel dan polisi. Dalam video ini tampak para peserta konvoi terdiri dari orang dewasa hingga anak yang mengenakan pakaian bernuansa warna hijau. Setelah dilakukan serangkaian penyidikan, polisi menangkap lagi 4 orang berinisial AA, IN, FA, dan SB yang menjadi tokoh sentral dalam pergerakan Ormas Khilafatul Muslimin. Zulfan menurunkan ke-4 orang ditangkap dari berbagai lokasi di Indonesia. Yang pertama A ditangkap di Lampung. Selain A, polisi juga menangkap IN yang disebut berperan sebagai penyebar doktrin melalui sistem dan pelatihan Ormas Khilafatul Muslimin. Kemudian yang ketiga F ditangkap di Medan, yang keempat SB ditangkap di Kota Bekasi. Merupakan perannya sebagai pendiri Khilafatul Muslimin bersama dengan pimpinan tertinggi mereka. Terbaru, penyidik Polda Metro Jaya menangkap AS pada Senin tanggal 13 Juni 2002 di wilayah Mojokerto. Karena orang tersebut dipersangkakan dengan pasal 59 ayat 4 dan pasal ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang organisasi kemasyarakatan. Oke, seperti itu. Oke, ini sangat berbahaya, segera diselidiki Pak Polisi ya, segera diselidiki dengan baik, tumpas sampai akar-akarnya agar tidak bisa tumbuh ya, akar ini tidak bisa tumbuh menjadi pohon dengan batang yang kuat dan ranting yang bisa menyebar kemana-mana. Oke, seperti itu teman-teman. News opinion hari ini ya, sharing news opinion hari ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Apa pendapatmu bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.